Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita dapat berjumpa kembali dengan Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari, yakni hari Jumat ini. Bukan hanya umur yang bertambah, Allah juga telah memberi nikmat kesehatan serta nikmat istiqamah Islam dan iman di dalam hati kita. Dalam kesempatan yang baik di bulan Safar ini, mari kita bersama-sama untuk senantiasa mengintrospeksi diri dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan segala bentuk larangannya. Karena hanya dengan takwa kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini adalah syukur yang melahirkan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita banyak kenikmatan yang tidak akan mungkin bagi kita sebagai hamba yang lemah untuk dapat menghitung nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diungkapkan Allah di dalam firman-Nya di dalam surah Ibrahim ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala sesuatu yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidak dapat kamu menghitungkannya. Al-Quran surah Ibrahim ayat 34. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, jika kita mau menyadari dan merenungi betapa agungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kita, niscaya tidak ada alasan apapun bagi kita untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, sedangkan apa yang dialami seorang hamba dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, bahkan dalam tidur itu sendiri, semuanya itu tidak akan dapat ia jalani melainkan karena karunia dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada diri dan jasad kita, dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki, adalah pemberian Allah. Apa yang ada di sekeliling kita, dari mulai keluarga, kerabat, sanak saudara hingga harta benda, adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu detik pun yang dijalani oleh seorang hamba dalam kehidupan di dunia ini melainkan ia selalu berada di bawah karunia dan anugerah Allah yang Maha Pencipta. Hal ini difirmankan Allah di dalam surah An-Nahl ayat 53.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'mati fa minallah. Summa iza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Al-Quran surah An-Nahl ayat 53. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ada sebuah kisah dialog antara seorang ahli maksiat dan seorang ulama. Ada seorang laki-laki datang kepada Ibrahim bin Adham rahimahumullah. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, maka nasihatilah aku. Ibrahim berkata, jika kamu mau menerima 5 perkara dariku dan kamu mampu melaksanakannya, maka perbuatan maksiat apapun tak akan dapat mencelakakanmu. Maka orang itu berkata, apakah 5 hal itu ya ulama? Ibrahim berkata, jika kamu ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu makan dari rezeki yang diberinya. Kemudian orang itu menjawab, kalau begitu dari mana aku makan? Karena semua yang ada di bumi ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun berkata, apakah pantas kamu bermaksiat kepada Allah sedangkan kamu memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Orang itu menjawab, tidak. Kemudian apa yang kedua? Ibrahim berkata, jika kamu ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu tinggal di buminya. Orang itu pun berkata, ini lebih besar dari yang pertama, di mana aku harus tinggal? Ibrahim berkata, apakah pantas kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu memakan rezeki darinya dan tinggal di buminya? Orang itu menjawab, tidak. Kemudian apa yang ketiga? Ibrahim lalu berkata, jika kamu ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka carilah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala tidak melihatmu. Orang itu pun berkata, kemana aku harus pergi sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang nampak dan yang tersembunyi? Ibrahim pun berkata, apakah pantas kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu memakan rezeki darinya, tinggal di buminya, serta dia melihat apa yang kamu lakukan? Orang itu menjawab, tidak. Kemudian apa yang keempat? Lalu Ibrahim berkata, jika malaikat maut datang untuk mengambil ruhmu, maka mohonlah kepadanya, berilah aku waktu agar aku dapat bertobat dan beramal soleh. Orang itu pun berkata, permohonanku tidak akan dikabulkan dan mereka tak akan menunda kematianku. Ibrahim pun berkata, jika kamu tidak dapat menghindar dari datangnya kematian agar dapat bertobat dan beramal soleh, maka kenapa kamu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang itu pun berkata, lalu apa yang kelima? Ibrahim berkata, jika di hari kiamat nanti malaikat penjaga neraka datang untuk mengirimmu ke neraka, maka janganlah kamu menurutinya. Orang itu pun berkata, mereka tidak akan melepaskan aku dan tidak akan mengabulkan keinginanku. Ibrahim pun berkata, jika demikian, bagaimana kamu berharap dapat selamat? Orang itu pun berkata, cukuplah hal ini bagiku, sesungguhnya aku bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita renungi hikmah yang terkandung dalam percakapan di atas, yang merupakan sebuah dialog yang dapat menggugah hati kita yang sudah semakin beku dan keras, benarlah apa yang telah dinasihati oleh ulama mulia tersebut, bahwa ternyata tidaklah kita hidup dan menikmati kehidupan ini melainkan kena anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu masa atau satu tempat pun melainkan di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu sudah menjadi suatu keniscayaan dan kewajiban yang tidak dapat kita tawar-tawar lagi,
yakni untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun, dalam kondisi apapun, meski kita sadari bahwa sebanyak apapun kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya syukur kita tersebut tidak akan mungkin dapat membayar segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Hal ini dipermankan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lantas bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat? Tentu tidaklah demikian. Karena syukur tidak cukup hanya dengan lisan, melainkan harus dengan hati, juga dengan lisan dan anggota badan. Syukur dengan hati ini kita mengakui dan meyakini bahwa apapun nikmat yang kita peroleh semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syukur dengan lisan, yaitu kita selalu membasahi lisan ini dengan zikir dan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur dengan anggota badan, maka kita menggunakan segala bentuk nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sebagai sarana untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kita pergunakan nikmat apapun yang telah diberikan untuk merealisasikan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Untuk itu marilah kita selalu berupaya semampu kita untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur kita akan senantiasa diliputi rasa damai, tentram dan bahagia. Sebaliknya perasaan tidak bersyukur akan senantiasa membebani kita, karena kita akan selalu merasa kurang dan tidak akan pernah bahagia. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa kebahagiaan hidup tidaklah diukur dengan berlimpahnya materi dunia, akan tetapi dengan kenyamanan dan ketenangan jiwa. Dan itu hanya akan diraih oleh orang-orang mukmin yang selalu bersyukur kepadanya. Syukurilah segala nikmatnya, sekecil apapun nikmat tersebut, karena Allah telah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang bersyukur. Kaum muslimin sidang rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa azwaji wa zurriyati ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله